Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 739. Pangdeguang tersenyum canggung, Presiden Ning, anak ini Chen Ruoyu memiliki beberapa masalah dengan kecerdasannya. Namun, bakatnya dalam seni bela diri jauh melampaui murid-murid lain. Apakah ada masalah dengan kecerdasan? Ning Jingcheng menggelengkan kepalanya, tapi saya rasa tidak, anak ini relatif sederhana. Lao Pang, Anda sangat baik, Anda telah mengajar murid yang begitu baik. Latih dia dengan baik, masa depannya tidak terbatas. Ya, Presiden. Pangdeguang tampak bersemangat. Sedikit tersanjung. Merupakan kehormatan besar untuk dipuji oleh kota terlarang Ning. Wu Senbang sedikit tidak senang, dia merasa bahwa Ning Jingcheng tampaknya lebih optimis tentang Chen Ruoyu, orang bodoh, daripada putranya sendiri. Wu Donghao juga sangat kesal, merasa bahwa orang bodoh tidak ada bandingannya dengan dirinya sendiri. Presiden Ning, Zhao Yuan dari Asosiasi Seni Bela Diri Sucheng kami juga tidak buruk. Meskipun kultivasinya hanya di tahap tengah Yuan Realm, tinju naga harimaunya telah dikultivasikan hingga titik kesempurnaan. Bahkan di hadapan para pejuang di tahap selanjutnya dari Yuan Realm, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Presiden Ning, Zhang Xiaodong dari Asosiasi Lu Timur, pemahamannya sangat luar biasa. Awalnya, kultivasinya hanya pada tahap awal Yuan Realm, tetapi hanya beberapa hari yang lalu, kultivasinya adalah dalam satu gerakan, saya memasuki tahap tengah Realm Yuan. Pada saat ini, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri lainnya mulai memperkenalkan generasi muda dari Asosiasi Seni Bela Diri mereka sendiri. Hanya beberapa pemimpin Asosiasi Seni Bela Diri yang tidak mengikutinya. Fu Gongcheng adalah salah satunya. Sebagai Ketua Asosiasi Wushu Fujian Selatan, dia mengirim Li Tanggang. Belum lama ini, setelah bertarung melawan Harvey, tingkat kultivasi Li Tanggang melangkah ke tahap akhir alam Guiyuan. Bagus, sangat bagus. Ning Jingcheng tersenyum puas dan menjawab, saya sangat senang melihat begitu banyak talenta dan talenta muda di Asosiasi Wushu Shenzhou kami. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan memimpin Asosiasi Wushu Shenzhou kami ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ya, Presiden Ning. Sekelompok murid muda sangat terinspirasi dan penuh percaya diri. Ngomong-ngomong, Presiden Ning, siapa Harvey yang kamu bicarakan? Mengapa kamu mengatakan bahwa setelah dia datang, peluang kita untuk menang lebih baik? Wu Donghao bertanya dengan santai. Murid muda lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini juga memandang kota terlarang Ning dengan bingung. Meskipun Harvey sudah menjadi Presiden Asosiasi Wushu Cina Selatan, hanya Ketua Asosiasi Wushu Cabang ke-34 yang mengetahuinya, dan ada banyak murid Asosiasi Wushu yang tidak mengetahuinya. Ini juga karena beberapa presiden cabang Asosiasi Wushu tidak setuju dengan keputusan kota terlarang Ning, dan merasa bahwa keputusan kota terlarang Ning agak terlalu sewenang-wenang. Mengapa anak laki-laki berbulu menjadi presiden Asosiasi Wushu Cina Selatan, dan statusnya adalah yang kedua setelah Ning Jingcheng, lebih tinggi dari mereka? Tentu saja mereka tidak puas. Awalnya, mereka berencana untuk melihat kekuatan Harvey di konferensi kali ini. Jika Harvey benar-benar kuat, mereka secara alami tidak akan memiliki pendapat. Namun, jika Harvey tidak sekuat yang dikatakan kota terlarang Ning, mereka akan bersama-sama menandatangani surat yang meminta kota terlarang Ning untuk mencopot Harvey dari posisinya. Ning Jingcheng memandang Wu Donghao dan tersenyum ringan, Harvey adalah murid paling berbakat dan terkuat dari generasi muda Asosiasi Wushu Shenzhou kita. Selain itu, dia 4 atau 5 tahun lebih muda darimu, tetapi basis kultivasinya telah memasuki almarhum Vientani Realm. Apa? Wu Donghao terkejut, almarhum Vientani Realm? Masih 4 atau 5 tahun lebih muda dariku? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Saya belum pernah melihat seseorang di bawah usia 30 tahun yang dapat memiliki kultivasi tingkat tinggi. Ya, ada lebih dari 300.000 orang di Asosiasi Wushu Shenzhou kami, dan hanya ada segelintir orang yang dapat masuk ke alam Vientani di bawah usia 30 tahun, apalagi alam Vientani yang terlambat.
Presiden Ning, saya tahu Anda ingin menginspirasi kami, tetapi Anda tidak bisa membuat lelucon besar seperti itu sekelompok. Murid muda berteriak, terutama murid muda yang dipilih untuk berpartisipasi dalam konferensi kali ini, suara mereka bahkan lebih keras. Saya bisa membuktikan apa yang dikatakan Presiden Ning. Li Tanggang keluar dan berkata dengan suara keras, Saudara York adalah jenius termuda yang pernah saya lihat. Artinya, kamu belum pernah melihatnya, itu hanya membuktikan bahwa kamu memiliki pengetahuan yang dangkal, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada orang seperti itu. Fu Qingzu juga berdiri dan mengambil kalimat itu. Kalian semua dari Cina Selatan, jadi tentu saja kalian akan berbicara dengan anak itu, siapa yang tahu apakah itu benar. Yaitu, jika anak itu benar-benar kuat, aku akan berlutut di tempat untuknya. Zhao Nyuan dan Li Xiaodong semuanya berbicara, mengungkapkan ketidakpercayaan. Oke, mari kita berhenti berdebat. Ning Jincheng mengangkat tangannya, saya awalnya berencana untuk membiarkan Harvey datang untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Jika dia ada di sana, Asosiasi Wushu Shenzhou kita pasti akan menjadi pemenang terakhir dari konferensi pertukaran seni bela diri ini dengan Liga Wushu Nasional Sakura. Tentu saja, tujuan terpenting saya juga adalah berharap semua orang dapat memahami setelah melihat pertempuran Harvey, yang juga akan membantu Anda dalam latihan seni bela diri Anda di masa depan. Sangat disayangkan dia terluka beberapa hari yang lalu dan sedang dalam pemulihan, jadi saya khawatir dia tidak akan bisa datang kali ini. Namun, itu tidak masalah, Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya nanti. Hei, apa yang tidak bisa datang? Saya pikir itu hanya hati nurani yang bersalah, saya takut mengungkapkan rahasianya. Saya baru berusia 20-an, dan kultivasi saya telah memasuki tahap akhir dari alam Vientani. Saya tidak percaya. Sekelompok murid muda berbisik. Meskipun Ning Jincheng berkata begitu, mereka masih tidak percaya. Ini benar-benar berlebihan. Jika ada orang seperti itu, bukankah itu seperti keberadaan yang menantang surga? Presiden Ning, lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat datang. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok besar orang berjalan mendekat. Kelompok orang itu semuanya mengenakan kimono hitam dan abu-abu, masing-masing dengan wajah tegas dan aura yang mendominasi. Berjalan di depan adalah seorang lelaki tua dengan sosok lurus dan ramping dalam kimono putih, dengan rambut panjang abu-abu putih, penampilan normal, wajah merah, tetapi mata tajam. Orang tua ini adalah pilar keluarga Miyamoto hari ini, pewaris dari 2 ilmu pedang, dan Miyamoto Zhangji, salah satu dari 4 pendekar pedang hebat dari negeri Sakura. Kelompok orang ini adalah delegasi Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura. Hehe, Tuan Miyamoto, tetap aman. Ning Jincheng berjalan bersama orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou. Miyamoto Zhang melirik Wu Donghao dan yang lainnya, mengangkat tangannya sedikit, saya pikir ini adalah pahlawan muda yang berpartisipasi dalam konferensi hari ini, kan? Benar. Ning Jincheng mengangguk. Miyamoto Zhang tersenyum, bolehkah saya bertanya apa pendapat Presiden Ning tentang konferensi ini? Pertukaran persahabatan pertama, kompetisi kedua. Ning Jincheng tersenyum ringan, dan kemudian berkata, tentu saja, pemenang akhir konferensi ini adalah pemenang. Pasti Asosiasi Wushu Shenzhou kita. Oh. Mata Miyamoto Zhang menyipit, Presiden Ning sangat percaya diri? Tentu saja. Ning Jincheng mengangguk ringan, saya percaya bahwa murid muda kami dari Asosiasi Seni Bela Diri Cina tidak akan mengecewakan saya. Miyamoto Zhang sedikit mengangguk, Presiden Ning, terkadang tidak banyak bicara. Kami bunga sakura. Meskipun National Martial Liga Seni tidak memiliki orang sebanyak Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou, kami telah menghasilkan banyak bakat dalam beberapa tahun terakhir. Kami gagal sekali beberapa tahun yang lalu, tetapi tahun ini, kami tidak akan kalah lagi. Kalau begitu tunggu dan lihat. Ning Jincheng berkata dengan acuh tak acuh. Oke, kalau begitu tunggu dan lihat. Miyamoto Zhang Erlang tertawa, lalu berjalan menuju pangkalan bersama orang-orang dari Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura. Namun, sebelum memasuki pangkalan,
murid muda dari aliansi bela diri bangsa Sakura mengulurkan jari kelingkingnya dan memberi isyarat, wajahnya penuh dengan penghinaan dan ironi. Bab 740. Apakah kamu memandang rendah orang? Mereka yang menunggang kuda harus membuat mereka terlihat bagus nanti. Sekelompok jenderal yang kalah berani memprovokasi kita, aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Zhao Nyuan, Zhang Xiaodong dan murid muda lainnya marah, saya sangat kesal. Ning Jincheng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya konferensi tahun ini, aku khawatir kita akan kalah. Ah, kita akan kalah? Ekspresi Zhao Nyuan berubah, Presiden Ning, bagaimana kamu bisa begitu tinggi? Ambisi orang lain menghancurkan prestise kita sendiri. Ya, Presiden Ning, dengan saudara Wu, bagaimana mungkin kita kalah? Banyak orang, bukankah masih ada orang bodoh seperti Chen Ruoyu? Hahaha. Sekelompok murid muda tertawa terbahak-bahak ketika Anda mengatakan sesuatu kepada saya. Diam, tidak peduli apa yang kamu tertawakan, Wu Shenbang. Meraung, kesal. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang akan kamu hadapi tahun ini? Selain itu, ada 3 orang dengan basis kultivasi di alam Vientani, 1 di alam Vientani tahap awal dan 2 di alam Vientani tahap tengah. Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam. Apa yang kamu bercanda? 3 alam Vientani, 1 tahap awal alam Vientani, dan 2 tahap tengah alam Vientani? Anda harus tahu bahwa di antara lebih dari 300.000 orang di Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok, satu-satunya yang memasuki alam Vientani di bawah usia 30 adalah Wu Donghao dan Chen Ruoyu. Selain itu, keduanya hanya berada di tahap awal alam Vientani. Bagaimana cara Nima bertarung? Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir penuh dengan wajah sedih, sangat khawatir dan gelisah. Kota terlarang Ning menghela nafas dalam-dalam, tampaknya setelah kegagalan terakhir, Aliansi Seni Bela Diri Nasional Sakura merasa malu dan berani, dan bahkan membudidayakan 3 penguasa alam Vientani di bawah usia 30 tahun. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, Sakura memiliki Liga Guowu yang sangat berbakat. Presiden Ning, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengakui kekalahan? Kuo Mengcuan bertanya dengan cepat. Tentu saja kita tidak bisa mengakui kekalahan, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita harus bertarung. Ning Jincheng melirik murid-murid muda yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan berseru, bahkan jika kita benar-benar kalah dalam turnamen ini, kita harus kehilangan nilai. Saya harap Anda semua bisa melepaskan pertempuran, memahami dalam pertempuran, menemukan kekurangan Anda sendiri, dan memperbaikinya di masa depan. Ya. Semua orang menjawab serempak. Ayo pergi, masuk ke venue. Ning Jincheng melambaikan tangannya, dan semua orang berjalan ke pangkalan satu demi satu. Namun, kota terlarang Ning, Fu Gongcheng, Kuo Mengcuan dan yang lainnya berjalan di belakang. Fu Gongcheng mengerutkan kening dan berkata, Presiden Ning, banyak media telah datang ke konferensi ini. Terutama Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura, banyak media telah diundang, dan mereka siap melaporkan berita konferensi ini. Jika kita kalah ini waktu, pada saat itu, orang-orang Shenzhou dan kerajaan Sakura akan tahu tentang ini. Pada saat itu, prestise Asosiasi Wushu Shenzhou kami akan sangat berkurang. Kepercayaan diri semua orang juga akan frustrasi dan terpukul. Tentu saja aku tahu apa konsekuensinya setelah kegagalan. Ning Jincheng menggelengkan kepalanya, namun, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Konferensi ini adalah kompetisi antara anak muda, dan kita berdua tidak bisa ikut campur. Apakah Anda ingin menghubungi Tuan York lagi? Jika Tuan York bisa datang, maka kami pasti tidak akan kalah, saran Fu Gongcheng. Ya, situasinya kritis sekarang, kita hanya bisa meminta bantuan Tuan York. Qin Jiuxia juga dengan cepat menjawab. Oke, aku akan menghubungi keluarga York lagi. Ning Jincheng menghela nafas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa menit, telepon ditutup. Presiden Ning, apakah Tuan York sudah bangun? Kuo Mengcuan buru-buru bertanya. Belum. Ning Jincheng menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, jika Harvey masih tidak bisa sampai akhir, biarkan King Zhu bermain untuk tempat terakhir. Bakat King Zhu tidak rendah,
tetapi dia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Biarkan permainannya di game ini. Di konferensi, ayo berlatih keras. Fu Gongcheng mengangguk dan menatap Fu Qingzhou. Qingzhou, apakah kamu siap? Ayah, Presiden Ning, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Fu Qingzhou berkata dengan ekspresi yang ditentukan. Setelah itu, Ning Jincheng dan kelompoknya berjalan ke pangkalan dan datang ke tempat latihan di dalam pangkalan. Tempat latihan setidaknya seluas lapangan sepak bola. Pada hari kerja, tempat latihan ini adalah tempat para prajurit Feng Yutang berlatih. Hari ini, karena konferensi pertukaran seni bela diri akan diadakan, itu kosong, dan berdiri dibangun di sekitarnya. Pada saat ini, tribun hampir penuh, dan banyak tentara dari Feng Yutang juga datang untuk menonton pertempuran. Selain itu, ada banyak laporan media di luar tempat latihan. Jumlah orang di seluruh tempat hampir 10.000, dan itu sangat hidup. Ning Jincheng, Kuo Mencuan dan yang lainnya berjalan ke tribun Asosiasi Wushu Shenzhou dan duduk. Saat ini, di tribun Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura. Seorang pria muda dengan kimono hitam, dengan wajah tampan dan rambut panjang yang tergerai, tersenyum bangga. Kakek, saya awalnya berencana untuk belajar dari pembangkit tenaga muda Asosiasi Wushu Shenzhou. Tetapi, sekarang tampaknya orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi di antara mereka, yang terkuat hanyalah tahap awal dari alam Vientani, yang benar-benar tidak tertandingi. Pemuda ini adalah cucu kesayangan Miyamoto Zanji, Miyamoto Haoki. Di antara semua generasi muda dari seluruh keluarga Miyamoto, Miyamoto Yoshitake tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling menonjol. Miyamoto Zhang tersenyum kecil. Seni bela diri yang bagus, meskipun kemenangan sudah ada di kantong kita. Tapi, jangan khawatir, kakek, serahkan padaku, sampai akhir, kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Miyamoto Zanji menoleh untuk melihat seorang pemuda di sebelahnya. Pemuda itu mengenakan kimono abu-abu, berambut pendek, dan berwajah keras. Ryoma, apa pendapatmu tentang para pejuang muda yang berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou? Nama pemuda ini adalah Chiba Ryoma, putra Beichen Yida Oliuliu. Chiba Ryoma memiliki bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa. Di usianya yang baru 25 tahun, basis kultivasinya telah memasuki tahap tengah alam Vientani. Dia adalah pendekar pedang jenius yang paling menonjol di generasi muda kerajaan Sakura. Adapun master gaya Beichen Yidao, itu juga dewa pedang kerajaan Sakura, Chiba Katsupei. Status Chiba Katsupei jauh lebih tinggi dari Miyamoto Musashi, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Jika bukan karena penolakan Chiba Shengping, posisi pemimpin Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura tidak akan jatuh ke Miyamoto Zhang. Chiba Ryoma, yang merupakan kumpulan dari ribuan kemuliaan, secara alami mengabaikan siapapun. Kianya Ryoma memegang pedang dan menjawab, ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa Cina adalah negeri harimau dan naga tersembunyi, dan ada banyak anak muda yang kuat. Tetapi ketika saya melihat mereka hari ini, saya sangat kecewa. Jadi, saya akan melakukannya. Seperti yang telah ayah saya buktikan, baik di negeri Sakura atau di Cina, saya, Chiba Ryoma, adalah yang terkuat di antara generasi muda. Berambisilah. Miyamoto Zanji tersenyum, Ryoma, saya berharap Anda menjadi terkenal. Shenzhou. Chiba Ryoma mengangguk ringan, lalu memejamkan matanya, terlihat seperti sudah tua. Miyamoto Zanji tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Isi pesan teksnya sangat sederhana, hanya 2 kata. Tindakan. Dia secara pribadi memimpin tim ke Shenzhou kali ini, tidak hanya untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh orang dewasa. Bab 741. Waktu berlalu menit demi menit. Sekitar pukul 9.30 pagi, rapat resmi dimulai. Pejabat senior Tiongkok dan kepala 3 sekte besar semuanya menyampaikan pidato satu demi satu. Pada akhirnya, Gongsun King Feng, yang memiliki status tertinggi, untuk memperkenalkan aturan. Gongsun King Feng, sebagai kepala keluarga Gongsun dari keluarga seni bela diri kuno saat ini, memiliki prestise yang sangat tinggi,
dan kehadirannya cukup untuk membuktikan pentingnya pejabat senior Shenzhou dalam konferensi ini. Mengenakan jubah berhiaskan emas dengan dasar biru, dengan penampilan yang bermartabat dan pembawaan yang luar biasa, Gongsun Qingfeng berdiri di tengah tempat latihan. Dia melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan keras, "Saya merasa terhormat berada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri hari ini, untuk menyaksikan para pemimpin luar biasa dari generasi muda Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou dan Aliansi Seni Bela Diri Nasional Sakura. Namun, konferensi ini hanya untuk pertukaran dan diskusi seni bela diri. KL1K sampai Anda mencapainya, jangan sakiti hidup Anda." Setelah jeda, Gongsun Qingfeng melanjutkan, "Sekarang izinkan saya memperkenalkan aturannya. Aturannya sangat sederhana. Asosiasi Wushu Shenzhou dan Liga Wu Nasional Sakura masing-masing mengirim 10 orang di bawah usia 30 tahun. Orang-orang muda pergi berperang. Dalam pertempuran, siapapun yang menyerah secara langsung dianggap pecundang, siapapun yang jatuh ke tanah kurang dari 10 detik dianggap sebagai pecundang. Siapapun yang berani membahayakan nyawa lawan akan dihukum berat." Berbicara tentang ini, Gongsun Qingfeng terkejut, tubuhnya cahaya biru samar muncul, dan paksaan agung menyebar langsung, menutupi penonton. Udara di seluruh tempat latihan tampaknya telah berhenti mengalir. Hanya paksaan ini membuat banyak orang yang hadir merasa takut di hati mereka. Bahkan banyak orang merasa kakinya lemas dan hampir berlutut. Keluarga Gongsun layak menjadi keluarga bela diri kuno. Bahkan orang tua seperti kita tidak tahan dengan paksaan seperti itu, kata Fu Gongcheng dengan susah payah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ning Jincheng mampu menanggungnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Gongsun Qingfeng adalah kepala keluarga Gongsun saat ini, dan dia telah membangunkan garis keturunan Xuanwu-nya. Kekuatannya secara alami diketahui semua orang, bahkan jika aku bertarung melawannya. Saya tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Fu Gongcheng dia mengangguk bersama Kuo Mengcuan dan yang lainnya, dan menatap Gongsun Qingfeng dengan kagum. Sangat kuat. Bisik Miyamoto Hao, seluruh tubuhnya gemetar. Shiba Ryoma juga tiba-tiba membuka matanya, dan keringat dingin keluar dari telapak tangannya. Prajurit lain dari negara bunga Sakura bahkan lebih pucat, merasa bahwa jiwa mereka gemetar. Segera, Gongsun Qingfeng menarik paksaannya, dan udara di seluruh tempat latihan mengalir lagi. Dengan demonstrasi ini, saya khawatir tidak ada yang berani melanggar aturan. Gongsun Qingfeng tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Saya dan kepala 3 sekte Mei, Wudang, dan Kunlun, serta Presiden Shenzhou Xianing, dan pemimpin Liga Wumeng Nasional Sakura Miyamoto akan menjadi juri ini. Konferensi, dan akan berada di kompetisi berikutnya. 3 pemenang akan dipilih. Orang yang memenangkan tempat pertama akan mendapatkan bonus 100 juta yuan dan harta keluarga Gongsun kita. Selain itu, orang yang memenangkan tempat pertama juga dapat bebas memilih untuk beribadah di bawah keluarga Gongsun saya dan menerima bimbingan saya selama 1 tahun. Atau bergabung dengan salah satu dari 3 sekte utama Mei, Wudang, dan Kunlun, dan menjadi murid sekte itu mereka yang memenangkan. Tempat kedua akan diberi hadiah 50 juta yuan. Tempat ketiga akan diberi hadiah 30 juta yuan, dan dapat memilih wasit sesuka hati, dan menerima instruksi di tempat. Begitu kata-kata ini keluar, penonton hampir mendidih. Luar biasa. Jika kamu bisa memuja keluarga Gongsun, atau bergabung dengan 3 sekte besar, itu suatu kehormatan besar. Jangan bicara tentang bergabung dengan keluarga Gongsun atau 3 sekte besar, bahkan jika kita hanya mendapatkan bimbingan dari keluarga Gongsun atau 3 sekte besar, maka kekuatan kita akan meningkat dengan cepat, oke? Dan yang ketiga juga bagus. Para murid asosiasi Wushu Shenzhou membicarakannya, seolah-olah mereka dipukuli dengan darah. Hao, Longma, Heimo, kalian bertiga harus berjuang untuk memenangkan 3 besar. Kamu dapat memilih untuk tidak bergabung dengan keluarga Gongsun dan 3 sekte besar, tetapi jika kamu bisa mendapatkan bimbingan dari orang-orang itu akan sangat membantu. Untukmu. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik nyata di Tiongkok. Kata Miyamoto Zanger dengan sungguh-sungguh. Kakek,
jangan khawatir, 3 teratas adalah milik kita. Miyamoto Hao tampak percaya diri, tetapi dia sama sekali tidak memandang mata murid-murid Asosiasi Wushu Shenzhou yang berpartisipasi. Pada saat ini, Gongsun Kingfeng melirik penonton dan berseru, aturan telah diperkenalkan, sekarang permainan dimulai. Suara itu jatuh. Biarkan aku datang dan mengalami Divine Martial Arts. Teriakan centil bergema. Saya melihat seorang gadis dengan kimono merah muda dengan wajah bayi melompat dari panggung dan mendarat dengan kuat di tengah tempat latihan di sisi Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura. Gadis berwajah bayi itu mengangkat matanya untuk melihat Asosiasi Wushu Shenzhou, dan bertanya dalam dialek Cina yang fasih, bolehkah saya bertanya siapa yang dikirim Asosiasi Wushu Shenzhou Anda untuk bertarung? Di tribun. Kota terlarang Ning melirik gadis berwajah bayi, dan kemudian berkata, pangkalan kultivasi Muteng Yingzi berada di tahap awal Yuanyuan Realm. Yang Sue, basis kultivasi Anda sebanding dengan miliknya. Anda dapat bermain di kompetisi pertama. Ya, Presiden Ning. Mengenakan jas latihan merah dan memegang pedang panjang, Yang Sue mengangguk, lalu melakukan pekerjaan ringan dan menyapu ke tempat latihan. Nama saya Sakura Komuto, mohon pencerahannya. Gadis berwajah bayi itu membungkuk sedikit. Namaku Yang Sue, adik perempuan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yang Sue menangkupkan tangannya. Suara itu jatuh. Suara mendesing. Yang Sue menendang tanah dengan kedua kakinya dan memimpin dalam menyerang Muto Sakurako. Ilmu pedang giok xiao emas patah dan batu giok patah. Pada saat mendekati Muto Yingko. Memanggil. Sebuah pedang menusuk, secepat kilat. Teknik pedang ini tampaknya lembut dan lemah, tetapi pada kenyataannya, kekuatan yang meletus dalam sekejap sangat kuat. Pada saat Yang Sue menusuk dengan pedangnya, Sakura Komuto mundur. Setelah mundur sejauh 5 atau 6 meter berturut-turut, Sakura Komuto mengangkat tangan kanannya, dan parang perak langsung meraung, meraih dada Yang Sue. HMPH, tipuan kecil elang. Yang Sue mendengus dingin, berbalik sedikit ke samping, dan menghindari parang terbang. Setelah menghindar, Yang Sue membalik pergelangan tangannya, siap menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, dia merasakan hawa dingin menyapu dari belakang. Yang Sue membanting tanah di bawah kakinya, memutar pinggang dan perutnya, dan menghindar ke samping. Suara mendesing. Parang yang terbang keluar kembali, berseru dan bersiul melewati pipi Yang Sue. Setelah Yang Sue berdiri teguh, dia melirik sehelai rambut yang telah dipotong di tanah, dan dikejutkan oleh keringat dingin. Jika saya tidak menghindar tepat waktu sekarang, saya khawatir saya akan terluka sejak lama. Yang Sue menghela nafas lega, adik perempuan, kamu bermain bagus dengan pisau terbang. Namun, lain kali saya tidak akan ceroboh. Sakura Komuto tersenyum kecil, aku tidak akan kalah darimu. Benarkah? Yang Sue menyipitkan matanya, kalau begitu mari kita coba mengatakan itu. Yang Sue melintas dan berlari menuju Muto Sakurako. Pertempuran dimulai lagi. Pada saat ini, di tribun. Ning Jingcheng melihat pertempuran di tempat latihan dan berkata dengan acuh tak acuh, Wu Donghao, Chen Ruoyu, Li Tanggang. Kalian bertiga jangan main seenaknya, coba pertahankan kekuatan kalian. Lawan kalian bertiga adalah Chibaryoma, Miyamoto Yoshitake dan Surata Kuroki. Ya, Presiden Ning. 3 Wu Donghao mengangguk sebagai jawaban. Bab 742. Presiden Ning, kapan saya akan bermain? Fu Qingzu bertanya dengan keras. Ning Jincheng berpikir sejenak, kamu bisa pergi ke pertempuran terakhir. Oke, Presiden Ning. Fu Qingzu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia tahu bahwa Ning Jincheng telah mengatur ini, dan dia pasti punya alasannya. Presiden Ning, apakah Anda masih ingin menunggu Tuan York bangun dan datang ke sini? Fu Gongcheng bertanya. Itu benar. Ning Jincheng mengangguk, dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, jika kita tidak bisa kalah, tentu saja lebih baik tidak kalah. Jika kita kalah, itu akan menjadi pukulan besar bagi generasi muda dari seluruh bela diri Shenzhou kita.
Bangsa Sakura pasti akan memanfaatkan topik ini dan mengumumkan kepada dunia luar bahwa bangsa Sakura mereka adalah seni bela diri ortodoks. Ini bukan yang ingin saya lihat, dan bukan itu yang ingin dilihat semua orang di Shenzhou. Hei. Tapi, Tuan York dalam keadaan koma sekarang. Jika saya tidak bangun, saya khawatir saya tidak akan bisa datang. Kuo Mencuan menghela nafas. Ning Jincheng sedikit mengernyit dan berbisik di dalam hatinya, wah, jangan lupakan kesepakatan di antara kita. Pada saat ini, di luar pangkalan, sebuah Land Rover hitam melaju dari kejauhan dan berhenti di pintu. Pintu terbuka dan seorang wanita berseragam hitam keluar dari mobil. Wanita itu mengenakan seragam hitam, dengan sutra biru diikat rapi di belakang kepalanya, seperti air terjun, tergantung di pinggangnya. Bahkan jika wanita itu hanya mengenakan sepasang sepatu bot hitam datar, proporsi tubuhnya yang bangga, yang tingginya 1,7 meter, masih sempurna. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan 3.000 sutra biru dipindahkan, memperlihatkan wajah batu giok yang sempurna, dengan mata aprikot seperti Qiu Hong, pangkal hidung sedikit lurus, dan bibirnya tipis dan halus, seindah gulungan gambar. Lebih penting lagi, wanita tidak hanya berpenampilan cantik, tetapi juga menampakkan jiwa kepahlawanan dan penampilan gagah berani. Kaisar. Para penjaga di pintu menyambut wanita itu dengan hormat ketika mereka melihat wanita itu datang. Oleh karena itu, wanita ini adalah kepala balai Fengyu, Liu Yuner, gadis Phoenix yang menjaga bagian utara Shenzhou. Liu Yuner dan Wen Renxiwei, sebagai arogansi Longcheng yang tiada tara, tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa dan latar belakang keluarga yang menonjol, tetapi mereka juga makmur di bidangnya masing-masing. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin membandingkan latar belakang keluarga, Liu Yuner lahir di keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga kerajaan di Longcheng. Dia setenar keluarga Shibai, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada keluarga kerajaan. Keluarga Wen. Satu-satunya kelemahan adalah Liu Yuner lebih tua dari Wen Renxiwei, lebih dari 30. Namun, karena latihan seni bela diri kuno, penampilan Liu Yuner tidak bertambah tua, dan kulitnya selembut gadis muda. Yu Jie yang membutuhkan mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita seperti Liu Yuner. Pada saat ini, seorang wanita berambut pendek dengan seragam hitam dengan lencana Phoenix di dadanya berlari keluar. Wanita ini adalah Feng Yutang, Susan, kepala cabang kota naga. Jingzu, kenapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri? Tanya Susan. Liu Yuner menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tertarik dengan konferensi ini. Saya kembali untuk bertemu seseorang. Bakat yang diacak oleh Aula Jiwa Naga, Gerbang Kilin, dan Paviliun Naga Tersembunyi. Mulut Liu Yuner sedikit terangkat, dikatakan bahwa pria itu sekarang adalah anggota Asosiasi Wushu Shenzhou, dan dia juga berpartisipasi dalam konferensi ini. Sejak dia datang ke situ saya, anak itu tidak bisa lepas dari telapak tangan saya, pergi, bawa saya menemui Presiden Ning. Ya. Susan mengangguk setuju, dan kemudian berjalan ke pangkalan bersama Liu Yuner. Namun, di sepanjang jalan, Susan sangat penasaran, bakat seperti apa yang layak diperjuangkan untuk 3 tim perlindungan nasional utama, dan itu juga membuat pemilik ranah tergerak. Sepanjang jalan menuju tempat latihan, permainan berlanjut. Di bawah kepemimpinan Susan, Liu Yuner datang ke stand Asosiasi Wushu Shenzhou. Ning Jincheng sedang mengobrol dengan beberapa presiden, menganalisis situasi di lapangan, ketika dia melihat Liu Yuner mendekat. Dia tertegun sejenak dan tampak terkejut, Yuner, kenapa kamu di sini? Halo Liu Jingzu. Kuo Mencuan, Fu Gongcheng dan Presiden Cabang Asosiasi Wushu lainnya saling menyapa. Adapun murid laki-laki dari Asosiasi Wushu, ketika mereka melihat Liu Yuner, mereka merasakan detak jantung yang tiba-tiba, dan mereka tercengang. Murid-murid perempuan itu merasa lebih malu dan bahkan tidak bisa menimbulkan sedikit pun kecemburuan. Tolong, Saudara Ning, ini situs saya, mengapa saya tidak bisa datang? Liu Yuner menjawab sambil tersenyum, dan kemudian duduk di samping kota terlarang Ning, jelas hubungan keduanya baik.
Yuner, bukankah kamu menjaga perbatasan utara dan jarang kembali? Mengapa kamu kembali kali ini? Ning Jincheng bertanya. Saya kembali untuk menangkap orang kuat itu, kata Liu Yuner sambil tersenyum. Ning Jincheng tampak tercerahkan, saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk tertarik pada Yuner dan membiarkan Anda kembali secara pribadi, kan? Liu Yuner mengambil sebotol air dan menyesapnya, lalu berkata, yang kuat pria yang ingin saya tangkap bernama saya Harvey. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari asosiasi Wushu Shenzhou sekarang. Saudara Ning, beri saya anak itu, kami di Fengyutang membutuhkan bakat semacam itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid laki-laki dari asosiasi Wushu hadir gigi gatal. Ini Harvey lagi. Siapa Harvey yang sedang menunggang kuda? Presiden Ning sangat memujinya, dan bahkan Liu Jingsu sendiri bergegas kembali untuknya. Para murid perempuan juga semakin penasaran, siapakah Harvey yang dipanggil Harvey? Jadi, kamu kembali untuk anak itu. Ning Jincheng tidak bisa menahan tawa dan tangisnya, Yuner, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, anak itu adalah suguhan yang manis sekarang, dan bahkan Tian Dao telah menyukainya dan ingin menariknya masuk. Pendekar pedang. Apa? Tidak, sama sekali tidak. Liu Yuner mengepalkan tinju merah mudanya dan mengatupkan gigi peraknya, orang Tian Dao itu memiliki banyak bakat, dan semua mereka adalah master kelas 1. Bagaimana dia bisa merampok kita? Aku tidak peduli, aku akan menebus anak itu Harvey. Yin Yang dan Bai Youlin adalah saudaranya, Li Xuanyuan adalah temannya, ketiga orang itu mencoba untuk memenangkannya, tetapi dia tidak setuju. Selain itu, dia bahkan tidak ingin pergi ke pemegang pedang, menurutmu dia akan setuju denganmu? Ning Jincheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yuner, lupakan saja, jauh lebih sulit untuk memenangkan Harvey daripada mencari pacar. Semakin kamu mengatakan itu, semakin aku menginginkannya. Untuk mencobanya. Liu Yuner membuka matanya yang indah, bukankah anak itu kuda liar? Gadis ini adalah kuda liar. Ngomong-ngomong, di mana Harvey Ren? Ning Jincheng tampak tak berdaya, bocah itu terluka parah 2 hari yang lalu, dan dia masih koma. Saya juga menunggu dia untuk bangun dan bergegas datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Oke, saya akan menunggu dengan Anda. Liu Yuner menyeberang lengannya dan berkata, Saudara Ning, jika dia tidak datang, Anda dapat membawa saya menemuinya setelah konferensi. Tidak masalah. Ning Jincheng mengangguk dan setuju. Pada saat yang sama, rumah keluarga York. Di sebuah ruangan yang tenang di halaman belakang. Meskipun ruangan itu luas, ruangan itu penuh dengan orang saat ini. Tian Kuo York, Mu Erlene, Jian Hen, Kuang Dao dan yang lainnya semuanya hadir. Di tempat tidur besar, Harvey berbaring di atasnya, terbungkus kain kasa, seperti mumi. Kakak ketiga, Harvey koma selama 2 hari, mengapa dia masih belum bangun? Qin York bertanya dengan cemas. Wajah Tian Kuo York juga penuh kesedihan, kakak keempat, bukankah Presiden Ning sudah mengatakan bahwa luka Harvey hampir semuanya sembuh, tetapi karena dia terlalu lelah sehingga dia koma. Tunggu saja, Harvey harus sangat cepat. Aku akan bangun? Namun, suara itu jatuh begitu saja. Jari-jari Harvey di tempat tidur tiba-tiba bergerak, dan kemudian dia membuka matanya. Bab 743. Setelah Harvey membuka matanya, dia langsung duduk. Brengsek, kakak Harvey sudah bangun. Melihat ini, Crazy Saber, yang sedang duduk di samping tempat tidur sambil memainkan ponselnya, berteriak ketakutan dan hampir terduduk di tanah. Harvey! Harvey! Kakak Harvey! Tian Kuo York, Mu Erlene dan yang lainnya melihat Harvey duduk dan bergegas, wajah mereka penuh kegembiraan. Harvey, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Qin York bertanya dengan cepat. Harvey, apakah ada ketidaknyamanan? Apakah kamu ingin memanggil dokter? Mu Erlene juga buru-buru bertanya. Melihat sekelompok besar orang di sekitarnya, Harvey sedikit bingung. Harvey menepuk kepalanya, semuanya, jangan bersuara, biarkan aku melambat. Tiba-tiba, semua orang menjadi diam.
Kota terlarang Ning telah mengatakan sebelumnya bahwa meskipun tubuh Harvey baik-baik saja, dia terstimulasi secara mental. Zhao Tianxun dan Wang Qi secara alami tahu mengapa Erlene dirangsang. Saudara Harvey menyaksikan lebih dari 2000 saudara mati di depannya, saya khawatir dia lebih sedih dan sedih daripada semua orang. Harvey melambat sejenak sebelum bertanya, di mana tempat ini? Bocah bodoh, ini rumah keluarga York, yang juga rumahmu. Rui York tersenyum lembut. Lalu berapa lama aku koma? Harvey bertanya lagi. Kakak Harvey, kamu sudah koma selama 2 hari. Jawab Kuang Dao. Apa? Aku koma selama 2 hari? Harvey terkejut, itu berarti, hari ini adalah hari ketika Asosiasi Wushu Shenzhou dan Liga Wushu Nasional Sakura mengadakan konferensi pertukaran seni bela diri? Ya. Zhao Tianxun mengangguk, Saudara Harvey, Presiden Ning datang untuk mengunjungi ini. Pagi. Aku melewatimu. Sebelum pergi, Presiden Ning berkata bahwa jika kamu bangun dan merasa kesehatanmu baik-baik saja, kamu harus bergegas ke pangkalan cabang Fengyutang Longcheng untuk menghadiri konferensi. Harvey saat dia berbicara, dia akan berguling dan bangun dari tempat tidur. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia ditutupi dengan kain kasa, dia langsung senang, mengapa kamu membungkusku seperti mumi? Tianxun, bawakan pakaianku, dan tolong keluar, semuanya, dan aku akan menggantinya. Buka pakaianmu. Oke, kakak Harvey. Zhao Tianxun mengangguk dan berlari untuk mengambil pakaiannya. Dia juga membawa ponsel Harvey, jarum perak, belati emas, dan sebagainya. Harvey, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Mu Erlene masih sedikit khawatir, jika kamu merasa tidak sehat, jangan pergi ke konferensi. Harvey tersenyum lembut, Erlene, jangan khawatir, aku dalam semangat yang baik sekarang. Sangat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mu Erlene mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama yang lain. Ketika pintu tertutup, Harvey berguling dan turun dari tempat tidur, mengepalkan tinjunya. Kakak. Dengan suara robekan, semua kain kasa di tubuh Harvey pecah. Harvey melirik luka yang baru sembuh di dadanya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Liu Fusheng, tunggu aku, kamu membunuh begitu banyak saudaraku dan melukaiku dengan serius, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey menarik napas dalam-dalam, lalu dengan cepat mengenakan pakaiannya, mengambil barang-barang pribadinya, dan berjalan keluar ruangan. Ketika mereka melihat Harvey keluar, semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa temperamen Harvey tampaknya telah berubah. Menjadi lebih tenang dan atmosfer, keadaan mental seluruh orang sangat penuh. Baru pada saat itulah semua orang menghela nafas lega, mengetahui bahwa Harvey memang baik-baik saja. Harvey tersenyum lembut, ayo pergi ke venue. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti Harvey ke gerbang manor. Namun, sebelum masuk ke mobil, Mu Erlene tiba-tiba berkata, Harvey, kamu pergi, aku tidak akan pergi. Kenapa? Harvey bertanya dengan wajah aneh. Yang lain juga menatap Mu Erlene dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mata Mu dirage sedikit mengelak, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Harvey melirik Mu dirage dan tidak banyak berpikir. Oke, aku membuatmu khawatir tentangku 2 hari ini, dan sudah kerja keras, maka kamu bisa istirahat yang baik di rumah. Karena Erlene tidak akan pergi, mari kita tinggal juga. Ya, Erlene membosankan di rumah sendirian. Kita bisa mengobrol dengannya saat kita tinggal. Qin York dan Rui York juga angkat bicara. Aku juga punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku tidak akan pergi ke venue. Tian Kuo York juga menjawab. Tidak apa-apa, kalian tinggal, kita akan pergi. Harvey mengangguk dan setuju, lalu masuk ke mobil bersama Zhao Tianxun dan yang lainnya, dan melaju menuju pangkalan cabang Longcheng dari aula venue. Tunggu sampai Harvey dan yang lainnya segera setelah dia pergi. Tian Kuo York berkata kepada Mu Erlene, Erlene, datang ke ruang belajar bersamaku, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ya, Paman York. Mu Erlene mengangguk, lalu mengikuti Tian Kuo York ke dalam istana.
Qin York dan Rui York saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh saudara ketiga dan Mu Erlene. Dalam sebuah penelitian antik. Erlene, duduklah, jangan hati-hati, anggap saja ini sebagai rumahmu. Tian Kuo-yok tersenyum ramah dan mengangkat tangannya. Mu Erlene mengangguk dan duduk di sofa. Tian Kuo-yok membuat teh dan menuangkan secangkir untuk Mu Erlene dan dirinya sendiri. Segera, Tian Kuo-yok menyesap dari cangkir teh, dan kemudian bertanya dengan ringan, Erlene, bagaimana kabar ibumu baru-baru ini? Mendengar ini, tangan Mu Erlene yang memegang cangkir teh bergetar, dan tehnya tumpah. Tian Kuo-yok tersenyum kecil, Erlene, jangan gugup, sebenarnya, pertama kali saya melihat Anda, saya pikir Anda akrab dan mengingatkan saya pada seorang teman lama. Kemudian, saya meminta orang untuk menyelidiki Anda, dan kemudian saya datang untuk mengetahui yang saya tahu. Teman lama itu adalah ibumu, Xia Yunshu. Erlene, jangan keberatan, saya sedang menyelidiki Anda, dan saya tidak punya niat buruk. Lagi pula, Anda adalah pacar anak itu, jadi saya tentu ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Mu Erlene gemetar, memegang cangkir teh. Tangannya tanpa sadar mengerahkan kekuatan. Paman York, apakah kamu kenal ibuku? Mu Erlene bertanya. Tentu saja kita saling kenal. Tian Kuo-yok mengangguk sambil tersenyum, saat itu, ayah dan ibuku berteman denganmu di perguruan tinggi. Kami bertiga tidak terpisahkan, mengambil kelas, makan bersama, dan bermain bersama, dan menghabiskan waktu bersama. Masa kuliah yang tak terlupakan. Kemudian, kamu ketika ayah dan ibu saya menikah, saya pergi ke pernikahan mereka. Di perguruan tinggi, saya tahu bahwa mereka saling menyukai dan itu normal bagi mereka untuk datang bersama. Namun, setelah saya pergi ke Rose Hills, hubungan di antara kami menjadi kurang. Jadi begitu. Mu Erlene mengangguk perlahan, dan juga mengerti bahwa Tian Kuo-yok sudah tahu tentang pengalaman hidupnya. Namun, setelah saya mengetahuinya baru-baru ini, saya menyadari bahwa ayahmu sekarang sendirian, dan ibumu tidak lagi di sisinya. Tian Kuo-yok mengerutkan kening, jadi, saya sangat bingung, kemana ibumu pergi dan mengapa kamu berpisah dari ayahmu? Mu Erlene menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit merah, ibuku menjadi biksu beberapa tahun yang lalu. Pakda. Cangkir di tangan Tian Kuo-yok jatuh di atas meja kopi, dan menatap Mu Erlene dengan kaget. Kamu bilang ibumu adalah seorang biarawan? Ini, tidak benar. Ini benar. Mu Erlene mengangguk, air mata mengalir di matanya. Kenapa begitu? Tian Kuo-yok mengerutkan kening, ibumu sangat cantik, luar biasa dalam semua aspek, dan ambisius. Dia selalu ingin berkarier dan membuktikan bahwa wanita bisa lebih baik daripada pria, tetapi mengapa ibumu menjadi biksu?